Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah yang dimana kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang besar, nikmat yang banyak, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita dipermudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kita bersama-sama untuk berkumpul di majelis yang ini merupakan taman-taman surga atau yang dinamakan Riyadul Jannah, di mana Nabi sendiri menyampaikan, "Idza maratu bi Riyadul Jannah farta'u kalau kalian mendapati ada taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir, maka hendaknya kalian bersinggah, hendaknya kalian ikut di dalamnya." Artinya ikut di situ, nimbrung, ikut berkumpul, ikut duduk ya, di taman-taman surga. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wa ma Riyadul Jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga?" Maka Nabi mengatakan yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah yaitu khilaqul dzikr, ya, yaitu majlis-majlis yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah, majlis-majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi, majlis-majlis yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk mengkaji ilmu agama Islam, digunakan untuk bersolawat Nabi dan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu yang dinamakan yaitu taman-taman surga. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, berbahagialah kita yang dimana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap bisa belajar, dan kita bersyukur kepada Allah sekali lagi dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat yang tiada tara besarnya dibandingkan dengan seluruh dunia dan seisinya. Apabila nikmat ini timbang, maka tidak ada apa-apanya, kecil sekali. Seandainya Allah menimbang antara dunia seisinya, bahkan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat dunia dan seisinya, dibandingkan dengan nikmat yang satu ini tidak ada apa-apanya. Itu nikmat apa? Nikmat iman, ya. Karena nikmat iman inilah yang jika bakal nanti akan bisa menyelamatkan kita dari azab di alam kubur dan siksa nanti pada hari kiamat, dan insya Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nikmat iman ini harus kita pertahankan, nikmat iman ini harus kita pupuk. Jangan sampai iman kita semakin turun, ya, semakin turun sehingga yang membahayakan lepas dari diri kita. Kalau sampai iman itu lepas dari diri kita, maka alangkah sangat ruginya, betapa celakanya orang tersebut, karena sudah tidak memiliki nikmat yang Allah titipkan kepada seseorang tersebut, sehingga nikmat itu dicabut oleh Allah dari diri seseorang. Kalau seandainya iman itu dicabut dari manusia, maka alangkah celakanya, alangkah ruginya, alangkah binasanya orang tersebut. Kenapa? Karena Allah sendiri senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini harus betul-betul tetap mempertahankan, menjaga keimanannya. Jangan sampai imannya itu lepas dari dirinya. Sebagaimana yang Allah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali tetap mempertahankan Islamnya, imannya. Jangan sekali-kali mati keluar dari ajaran Islam. Jangan sekali-kali mati
dalam kondisi menggadaikan imannya. Kenapa? Karena di akhir zaman ini orang yang mempertahankan iman itu sangat berat. Berat sekali Pak Bu, betul. Karena apa? Banyaknya ujian, banyaknya tantangan yang akan dihadapinya. Kalau orang diuji harta mungkin bisa jadi masih bisa bertahan. Orang ketika diuji keluarganya mungkin masih bisa bertahan. Ketika orang diuji dengan urusan-urusan dunianya mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah diuji dengan agamanya, mungkin itu yang paling berat untuk mempertahankan. Kenapa? Karena hal ini sudah diprediksi oleh Nabi 1400 tahun yang telah lalu atau 14 abad, bahwa sedikit sekali orang yang bisa mempertahankan keimanannya, keislamannya. Coba kita lihat apa yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam hadis Imam Muslim, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal," atau dalam lafaz yang lain, "Badiru bil a'mal as-salihah." Hendaknya kalian bersegera untuk melakukan amal-amal ketaatan. Hendaknya kalian senantiasa melakukan amal yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, menyelamatkan diri kalian dari segala fitnah. Kenapa? Karena kalau tidak nanti akan muncul fitnah-fitnah, fitanan qaqita ilal mudlim, yang dimana di saat ketika kalian mempertahankan ketaatan kalian, ibadah kalian, iman kalian, maka akan muncul fitan. Fitan itu jamun dari fitnah. Syekh Al-Barakfuri ketika mensalah hadis ini, dia mengatakan bahwasanya yang dikatakan fitnah itu adalah sesuatu yang dapat membahayakan agamanya, sesuatu yang bisa merusak keyakinannya, itu fitnah. Jadi fitnah di sini terkait dengan fitnah agama, bukan fitnah adu domba, nanti difitnah, bukan. Tapi fitnah yang terkait dengan persoalan apa? Din, yaitu keyakinan atau agamanya. Yang dimana sedikit sekali orang yang selamat dari fitnah agamanya. Maka kalau dari situlah diibaratkan fitnah itu seperti gulungan malam di malam yang gelap gulita. Jadi tidak terlihat remang-remang. Makanya kan kita hidup di era yang penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat terkait dengan keinginan terhadap duniawi. Fitnah syubhat, pelencengan, penyelewengan dari agama. Ini fitnah syubhat. Muncul-munculnya para dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, penyimpangan. Nah ini ada di Pak Buge. Jadi Nabi mengatakan seperti ini tidak main-main. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah melenceng saja dari agamanya, kalau dia tidak betul-betul ya cerdas dalam mengambil sikap dalam hidup dia tidak punya ilmu, dia tidak punya basic yang kuat dalam persoalan agama, dia tidak punya keimanan yang kuat, maka dia akan tergelincir, maka dia akan tersapu, dia juga akan terkontaminasi, sehingga yang terjadi apa? Dia akan larut di dalamnya, ikut terkena fitnah tadi. Baik itu masuk fitnah syahwat terkait dengan urusan perut, urusan dunia, urusan kemaluan, ataupun fitnah syubhat terkait dengan keyakinan. Maka dari situlah Nabi mengatakan kalau orang itu sudah masuk dalam lingkaran fitnah ini, baik itu fitnah dunia maupun fitnah agama, yang terjadi apa? Yusbirujul mu'min wa yumsi kafir. Yusbirujul mu'minan wa yumsi kafir. Di saat itulah kondisi manusia ini ya, berbolak-balik, Pak. Ya. Jadi mulak malih, karena wong Jawa itu mulak malih. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, kata Nabi SAW, ketika nanti akan muncul fitnah-fitnah ya, yang akan dihadapi oleh manusia, dan ketika manusia tadi kemudian masuk dalam lingkaran fitnah, maka yang terjadi menjadikan manusia itu akhirnya berubah. Berubah seperti apa? Seperti binatang bunglon.
Paginya mengaku beriman, sorenya kembali kafir. Jadi Bapak Ibu, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Begitu juga ketika sehari-harinya dia beriman, pada waktu pagi harinya dia berubah menjadi kafir kembali. Kenapa Pak Bu bisa terjadi yang seperti ini? What's problem? Ada masalah apa ini? Ini terjadinya karena apa? Motifnya karena apa? Sebabnya karena apa? Ternyata betul kata Nabi. Yang seperti inilah ketika manusia sudah berubah-ubah keadaan hidupnya, yang dulunya dia beriman kembali kepada kafir, yang dulunya dia taat menjadi orang yang jahat, yang dulunya soleh menjadi orang yang ahli maksiat, yang dulunya dia kokoh dalam menjaga agamanya akhirnya melempem kayak kerupuk utuh, meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari Islam, disebabkan karena yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, menjual agamanya. Menjual agamanya. Tujuannya apa Pak sampai dia menjual agamanya? Tujuannya karena ingin sesuap nasi Pak. Tujuannya karena pengen secuil dunia, sepotong roti dari dunia ini kecil sekali yang dia inginkan. Ya, tidak ada 0,0%-nya, nggak ada Pak. Tapi dia berani meninggalkan agamanya. Dia berani menjual akidahnya, keyakinannya. Demi apa? Demi untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan. Contoh realnya Pak Bu, ketika orang bekerja mulai pagi sampai larut malam, dia harus banting tulang siang dan malam demi untuk mendapatkan sesuap nasi Pak, mendapatkan harta, mendapatkan duit fulus, tapi dia rela tinggalkan agamanya. Betul? Dia tinggalkan sholatnya. Mungkin ketika waktu Ramadan dia tidak mau puasa, apalagi kok ngaji belajar agama. Sholat aja ditinggalkan. Nah, ini yang terjadi, yang hari ini kita hadapi, kita lihat, kita rasakan di sekeliling kita. Luar biasa nih fitnahnya. Jadi bukan urusan masalah perut saja, tapi sampai masuk menjurus kepada agama. Begitu juga kalau kita lihat di media-media sosial, bagaimana dunia artis, dunia bintang film, dunia aktor, dunia penyanyi, dan dunia-dunia hiburan yang lain, mereka rela berbondong-bondong untuk keluar dari Islam, keluar dari agamanya. Demi apa? Ketenaran, popularitas, demi wanita yang diinginkan, demi laki-laki yang diidam-idamkan, dia rela tinggalkan agamanya. Betul Pak Bu? Itu yang terjadi, yang kita rasakan hari ini. Luar biasa fitnah. Ternyata juga tidak berhenti di situ, muncullah di saat-saat kerusakan yang terjadi, banyaknya perzinahan, hubungan seksual, ya, hubungan bebas, pergaulan bebas. Laki-laki perempuan sudah tidak punya rasa malu lagi, mereka bercumbu, berasik-asik di khalayak ramai, di hadapan masyarakat, di hadapan manusia. Minuman khamr bertebaran. Mereka juga para pemuda-pemudi yang terkena dengan narkoba, pergaulan bebas, perzinahan. Belum nanti terjadinya kerusakan-kerusakan yang lain, kejahatan-kejahatan yang lain. Dan di saat itu fitnah yang akan muncul yang paling berat apa? Kata Nabi, du'at ala abwabil jahat. Muncul para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahat. Kok bisa Pak? Iya, ini yang harus dikhawatirkan. Kalau sudah terjadi kerusakan, tatanan kehidupan ini sudah berubah total. Yang harusnya diatur oleh Allah, yang mengatur bukan Allah, tapi yang mengatur manusia. Ketika manusia mengatur tatanan kehidupan di muka bumi ini, yang terjadi apa? Kerusakan.
Maka disitulah timbulnya fitnah, intinya di situ Pak Bu. Kenapa? Karena Allah sudah diabaikan, Allah sudah ditinggalkan. Allah tidak boleh mengatur makhluknya di muka bumi ini. Kok bisa Ustaz? Iya. Dan buktinya masih orang sholat, zakat, puasa, haji, ngaji, cadar, berjenggot, atau sunnah-sunnah yang lain. Iya, itu sebagian dari perintah Allah. Tapi ada sebagian perintah Allah yang diabaikan, yang urusannya adalah dengan apa? Hajat kehidupan manusia, terkait dengan sosial, terkait dengan hablum minan nas. Kalau hablum minallah, sholat, zakat, puasa, monggo. Tapi mengatur urusan manusia, yang berat mengatur adalah manusia. Betul? Bukan Allah. Sekarang kita lihat, kalau di masyarakat kita terjadi perzinahan, terjadi pencurian, terjadi perampokan, terjadi minuman khamr, dan pergaulan bebas yang lain, adakah aturan yang hukum mereka? Ada apa? Orang yang berzina, hukumannya apa? Hukumannya dinikahkan. Betul? Betul apa betul? Iya. Orang berzina yang mereka itu suka sama suka dinikahkan. Padahal kalau dalam hukum Islam apa? Orang berzina itu dicambuk 100 kali yang belum nikah. Surat An-Nur ayat 2, surat 24. Begitu juga ketika orang mencuri, yang seharusnya Allah tegaskan harus dipotong tangannya melebihi 1/4 dinar atau 12 dirham. Tapi ketika mereka mencuri, kadang-kadang mereka bisa bebas, lenggang sana, lenggang sini. Itu yang kita Pak koruptor yang mencuri miliaran. Mereka bisa bebas, tidak tersentuh hukum. Bayangkan, uang rakyat dicuri, uang negara diambil. Dan beginilah kondisinya fitnah yang seperti ini. Belum nanti aliran-aliran sesat yang mengajarkan kesesatan, penyimpangan, menjauhkan manusia dari Allah, merusak akidah, merusak iman, merusak amal ibadah yang sahih dari Nabi. Sunnah-sunnah diselewengkan, dirusak. Syirik-syirik bertebaran, bid'ah-bid'ah semakin kuat. Nah, jadi apa yang disampaikan ini nanti bisa dirasakan sendiri. Ketika orang berpegang teguh kepada agama Allah yang hak, maka itu seperti memegang bara api panas. Maka dari situlah Rasulullah mengatakan ketika sudah terjadi fitnah terkait dengan agama, Nabi memberikan resep apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Atu 'alaiha bin nawajib. Tetap kamu berpegang teguh kepada sunnah, syariatku, ajaranku, petunjukku berasal dari Al-Quran dan hadis. Jelas Pak? Berasal dari Al-Quran dan hadis. Gigit dengan gigi gerahammu, kata Nabi. Maksudnya bagaimana ini? Sebagai pengkiasan. Tegesin itu wong niku nglamal nih petunjuk Gusti Allah ya. Petunjuk yang betul-betul sumbernya Al-Quran dan Sunnah itu memang berat. Kalau tidak digigit dia akan lepas paham. Tapi digigit dengan gigi gerahammu menunjukkan cokotan tenanan. Ya, dicokot tenanan. Karena kalau tidak digigit betul-betul nanti akan lepas, ibaratnya tidak akan mudah. Makanya orang beragama itu akan mudah lepas. Kenapa? Karena tadi saya katakan, karena terbujuk rayu dengan wanita, terbujuk rayu dengan dunia, terbujuk rayu dengan pangkat, jabatan, popularitas dan sebagainya. Rela meninggalkan agamanya. Enggak apa-apa. Ini yang terjadi. Apalagi di dunia teknologi canggih. Serba cepat, serba instan, serba apapun bisa dilakukan. Dengan menombol, mencet, itu sudah bisa dilaksanakan, bisa dicoba, bisa diraih, dan bisa diinginkan dengan mencet tombol. Makanya orang ketika tidak memiliki iman yang kuat, wah, tersapu dia. Sekarang kita lihat,
dengan adanya HP, ya, ini barang yang kecil ini, bisa nggak ini menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, perbuatan dosa, sampai kita nanti masuk neraka kalau kita tidak bertobat? Bisa terjadi ketika kita tidak bisa menggunakan, manfaatkan HP ini dengan sebaik-baik mungkin, yang seharusnya ini bisa memberikan manfaat yang besar baik dunia dan akhirat kita, sebaliknya merusak kehidupan kita, merusak akhlak kita, merusak keyakinan kita dan agama kita. Apa yang terjadi? Inilah yang dinamakan Dajjal kecil. Apa? Dajjal kecil. Dajjal yang nanti belum muncul yang besar tapi kecil. Ini merupakan barang yang dimana bisa membuat kita ini terjerumus, karena kita mengikuti keinginan nafsu kita, sehingga kita dijerumuskan ke dalam lembah kesesatan, maksiat dan dosa. Makanya banyak kita lihat para pemuda-pemuda itu yang dulunya alim, dulunya soleh, dulunya baik, dulunya taat, ahli ibadah, ketika sudah terkena dengan teknologi canggih, ketika dia sudah bisa memegang HP, apa yang terjadi? Berubah total 180 derajat. Yang terjadi apa Bu? Gak mengenal masjid, gak mengenal sholat, gak mengenal Al-Quran, gak mengenal panggilan Allah. Adzan itu sudah dihiraukan. Ketika dipanggil dia sudah tidak merespon. Kenapa? Karena kena HP. Ya, brother. Maka ini bahaya sekali. Apa yang disampaikan Nabi hadis, ya, paginya beriman, sorenya mukmin, itu ya seperti ini keadaannya. Yang ketika orang dulunya betul-betul dia ini baik, soleh, taat, akhlaknya baik, ya, pribadinya baik, cara berpakaiannya sopan, yang terjadi apa? Ketika dia sudah memegang barang ini, berubah kehidupannya. Sudah tidak soleh, sholatnya ditinggalkan, pakaiannya nggak karu-karuan, apalagi yang wanita. Ya, dulu menutup aurat, sopan, ya, sama laki-laki yang sopan. Ketika sudah terkena api, berubah total. Apa yang terjadi, Pak? Jadi pakaiannya apa? You can see. Apa you can see? You bisa melihat tubuh saya. Jelas Pak? Ini bahasanya Jawa, betul ya? You can see, kamu bisa menikmati tubuh saya yang saya pamerkan, baik secara langsung maupun lewat media. Kita lihat, ya, mereka-mereka yang mengupload video-video, gambar-gambar dengan pakaian-pakaian yang seksi, baik di TikTok, Instagram, WA, Facebook, dan yang lainnya. Luar biasa fitnahnya. Luar biasa ini saya katakan. Diterima atau tidak diterima, inilah kenyataan kita hidup di akhir zaman. Yang dimana Rasulullah sudah menyampaikan 14 abad yang telah lalu. Pagi harinya dia beriman, sorenya dia kafir. Dulunya dia baik, menjadi rusak dengan hitungan hari, bahkan menit atau jam. Saya pernah dapat cerita dari seorang ustaz. Ketika orang tua ini sudah menyekolahkan, membesarkan anaknya, Pak, nggak main-main ini ya, pagatnya kata, biayanya banyak. Mulai dari TK, mungkin playgroup sekarang, playgroup, TK, SD, ya, itu sudah berapa? 3 tahun, playgroup setahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP, ya, itu 3 tahun, SMA 3 tahun, sampai kuliah perguruan tinggi itu 4 tahun, ya, 12 tahun lebih, 14 tahun, 15 tahun, dididik. Bahkan sekolahnya nggak main-main agama, ya, sekolah Islam, mungkin pondok pesantren kalau orang sekarang yang sedang viral. Yang terjadi apa? Dididik sama orang tuanya 15 tahun sampai 20 tahun, kerja kerasnya orang tua supaya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. 20 tahun Pak,
mati-matian wong tuane ragati, besarkan, didik, bimbing supaya jadi anak yang baik. Cukup hitungan 1 jam berubah total. Apa Pak Bu? Salah pergaulan. Salah pergaulan. Alhamdulillah. Luar biasa nggih. Makanya Rasulullah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Di dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan orang itu akan mengikuti kebiasaan teman dekatnya, teman seagamanya. Kalau teman dekat seagamanya baik, ikut baik. Kalau teman dekat seagamanya jelek, buruk, maka akan mengikutinya. Tergantung pilih yang mana. Makanya kata Nabi, hati-hati kalian ketika memilih teman, selektif dalam memilih teman dekatmu. Baik itu partner kerja, teman ngobrol, teman curhat, teman jagongan, teman dimanapun, itu orang akan mengikuti temannya. Intil terus, manut, iya. Dan saya pribadi merasakan begitu beratnya tanggung jawab di hadapan Allah ketika diamanai anak. Generasi kita seperti apa? Hari ini aja kita merasakan nanti bagaimana nanti generasi anak-anak kita. Kita sudah meninggal dunia di alam kubur. Nanti bagaimana generasi dari cucu-cucu kita? Mana pentingnya kita ini berilmu, belajar untuk memperkuat iman kita. Paling tidak nanti bisa kita sampaikan kepada anak kita. Minimal kita menyampaikan, mengajarkan, memperkuat iman akidah mereka. Maka nikmat iman itu adalah yang harus dipertahankan, yang diperkuat sampai meninggal dunia. Ya, karena kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan syubhat atau fitnah syubhat. Inilah tokohani iman, ya. Jadi gajari iman ini. Kalau sampai terkena fitnah syubhat, habis sudah. ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa